Shalom semuanya, saya ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali di dalam Morning Devotion untuk kehidupan iman rohani kita. Kita mau bersama-sama awali dengan berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama memulai Morning Devotion di hari ini. Kita akan bersama-sama naikkan satu pujian dari Kidung Rohani nomor 263. Pujian nomor 263, Yesus Sahabat yang Baik. Sahabatku yang baik, dosaku ditanggungnya. Sungguh heran anugerahnya, mohonlah kepadanya. Betapa banyak air mata yang mengalir percuma, karena segala perkara belum serahkan padanya. Baiklah, kita akan bersama-sama lanjutkan dengan kita boleh memanjatkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbagi renungan firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan iman rohani kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini dengan satu judul, menjadi sahabat terbaik Yesus. Bapak Ibu, para anak-anak dan juga setiap orang tua Kanaan Global School, Sekolah Kristen Kanaan dimanapun berada. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan manusia, banyak orang mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya menjadi makhluk sosial. Kenapa kita dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena memang pada dasarnya manusia atau kita itu tidak bisa hidup seorang diri. Artinya apa? Kita perlu orang lain yang bisa menjadi pendamping setiap kehidupan kita. Kita perlu orang lain yang bisa menjadi partner hidup dalam setiap hidup kita. Kalau kita boleh melihat ketika Allah menciptakan dunia ini, pada hari yang ke-6 di situ dikatakan bahwa ketika Allah sudah menciptakan manusia, dan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Ternyata bagi Tuhan, di mata Allah, ternyata manusia hidup seorang diri itu tidak baik. Artinya apa? Manusia ada kelemahan.
Manusia kadang-kala ada memiliki sebuah kekurangan. Siapa perlu orang lain untuk menguatkan, perlu orang lain untuk menopang, perlu orang lain untuk membimbing dan mengarahkan dan memberitahukan apa yang baik, apa yang benar di dalam Tuhan. Firman Tuhan di pagi ini saya mengambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, demikianlah Alkitab mencatatkan untuk kita. Yohanes pasal yang ke-15 di ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sepertinya firman Tuhan di pagi ini begitu menyejukkan hati kita. Firman Tuhan mengatakan, memberitahukan kepada kita bahwa aku menyebut kamu sahabat. Aku di sini adalah Yesus. Yesus menyebut kita adalah sahabat Dia. Bagaimana perasaan kita ketika kita adalah sahabat Tuhan? Saya yakin dan percaya ada perasaan sukacita, ada perasaan boleh berbangga diri. Kenapa? Karena kita merupakan orang yang spesial, yang menjadi sahabat Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi sahabat Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi sahabat Tuhan? Kalau kita melihat dari pasal yang ke-15, ayat 9 hingga ayat yang ke-15, setidaknya ada 2 perkara yang boleh mengingatkan kita untuk menjadi sahabat Yesus yang terbaik. Yang pertama, di sini dikatakan di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Artinya tinggal di dalam berarti kita tidak boleh kehilangan, kita tidak boleh tidak memiliki yang namanya kasih di dalam diri kita. Salah satu perkara yang harus dimiliki untuk menjadi sahabat tentunya ada kasih. Karena Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah terlebih dahulu sudah memberikan kasih-Nya untuk dunia. Allah sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya untuk kita. Tentunya kita pun juga harus bisa seperti Dia, memiliki kasih. Karena memang pada dasarnya Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, Allah itu adalah kasih. Kalau Allah sendiri adalah kasih, berarti kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai sahabat Yesus, kita harus memiliki dan menjadikan kasih itu menjadi gaya hidup kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 di situ dikatakan, kasih adalah pembuktian bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Artinya apa? Kalau kita bercermin dari firman Tuhan, kalau kita tidak memiliki kasih berarti kita bukanlah anak Tuhan, bukanlah sahabat Tuhan. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita memiliki kasih? Kita mengatakan salah satunya. Buah yang kita dapatkan adalah kita diperkenan oleh Allah. Yang kedua, kalau kita boleh melihat kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di ayat yang ke-14, di situ dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat
apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Perkara kedua, untuk bisa menjadi sahabat terbaik Yesus, kita harus menuruti setiap perintah Tuhan. Karena menuruti setiap perintah Tuhan, kalau kita melihat di pasal yang ke-14 ayat 15, di situ dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Artinya apa? Bukti kasih kita kepada Yesus adalah dengan kita menuruti setiap perintah Tuhan. Apa yang akan kita dapatkan sebagai upahnya? Kalau kita hidup menjadi penurut perintah Tuhan, tujuan akhir kita adalah surga. Nah, dari firman Tuhan inilah kompas hidup kita yang sangat terbaik. Kalau kita mau membaca, merenungkan, melakukan perintah Tuhan dengan sebaik mungkin, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tidak menambah, tidak mengurangi. Satu perkara yang kita dapatkan, surgalah akan menjadi tempat akhir hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan iman rohani kita. Amin. Kita mau bersama-sama tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkat nafas kehidupan. Berkat rohani berupa firman-Mu yang boleh mengenyangkan kehidupan rohani kami. Yang boleh menyirami setiap kehidupan dan jiwa kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau Engkau mengatakan bahwa kami adalah sahabat-Mu. Dan ajarkan kami juga Tuhan, untuk kami boleh menjadi sahabat-Mu yang terbaik. Agar kami boleh tinggal di dalam kasih-Mu. Kasih bukan hanya sekedar di mulut, tetapi kasih dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan dan hati kami. Ajarkan kami juga Tuhan, untuk kami boleh menjadi penurut akan setiap perintah-Mu. Agar kami tidak hanya menjadi pembaca, pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong bimbing kami, karena kami percaya bukan satu perkara yang mudah untuk kami boleh menjalankan setiap apa yang Kau perintahkan untuk kami. Bila sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama memulai setiap aktivitas kami. Kami serahkan segala sesuatunya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.